Selamat pagi, siang, dan malam Bapak dan Ibu dosen dan kakak-kakak asisten praktikum. Sekarang kami kelompok 8 mau mempresentasikan tugas pendahuluan modul 1 kami yang dengan materi alga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah mikroskop yang menggunakan berkas elektron sebagai sumber cahayanya, berbeda seperti mikroskop cahaya. Lalu, mikroskop elektron ini memiliki energi perbesaran yang jauh lebih besar dibandingkan mikroskop cahaya, karena panjang gelombang elektron itu 100.000 kali lebih kecil dibandingkan cahaya tampak. Lalu, komponen perbesaran ini mencapai 10 juta kali dan resolusi mencapai 50 pikometer. Lalu untuk komponen mikroskop elektron, terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah sumber elektron, yaitu menembakkan gelombang elektron. Lalu yang kedua, itu lensa elektromagnetik untuk mengontrol ukuran dan jalur gelombang elektron yang ditembakkan. Yang ketiga adalah sistem tampilan dan rekaman gambar, yaitu untuk menampilkan hasil perbesaran. Lalu saya akan menjelaskan tentang prinsip mikroskop elektron. Yang pertama adalah gelombang elektron ditembakkan oleh sumber elektron tadi. Lalu lensa kondenser memfokuskan gelombang elektron yang ditembak untuk melewati spesimen. Lalu ketika gelombang elektron menabrak spesimen, spesimen akan menghamburkan gelombang elektron. Semakin tebal atau besar spesimen, maka elektron akan semakin terhamburkan. Lalu gelombang elektron yang sudah melewati spesimen akan melewati lensa objektif untuk terbesar dan kemudian ditampilkan di layar. Berikutnya adalah perbedaan dari SEM dan TEM. Yang pertama, SEM ialah scanning electron microscopy, sedangkan TEM adalah transmission electron microscopy. Dapat dilihat pada gambar 1, diperlihatkan silikon di bawah mikroskop elektron. Pada gambar A, pengamatan dilakukan di bawah SEM, sedangkan pada gambar B di bawah TEM. Kemudian pada gambar 2 diperlihatkan struktur daripada alat TEM dan SEM. Pada alat TEM, spesimen diletakkan di antara elektron gun dan platform, sedangkan pada SEM diletakkan pada bagian bawah. Pada gambar 3 terdapat pengamatan salah satu mikroba yang diletakkan di bawah mikroskop elektron TEM dan SEM. Berikut adalah tabel perbedaan SEM dan TEM secara keseluruhan berdasarkan tipe elektron, fungsi, proyeksi gambar, spesimen, dan lain-lain. Selanjutnya merupakan cara menggunakan TEM. Pertama-tama kita bisa memasukkan objek yang ingin kita amati, kemudian memilih dan mengatur tegangan, menyalakan pistol dan filamen, lanjutkan dengan memastikan sistem iluminasi selaras dan beroperasi sesuai kebutuhan, masukkan lubang sesuai kebutuhan, menyesuaikan tinggi sampel ke posisi eosentris, memilih ukuran tempat yang benar sekaligus dengan ukuran apertur yang benar sesuai apertur yang dibutuhkan, melihat area yang diinginkan dari sampel, memfokuskan TEM dan melakukan pembesaran agar objek semakin mudah diamati, mengotot area dari objek yang diamati, dan ketika sudah selesai, kita bisa melakukan prosedur shutdown pada TEM maupun menukar objek dengan objek lain yang ingin kita amati. Untuk cara penggunaannya sendiri dapat dilihat di YouTube melalui link yang ada pada slide. Next. Kemudian selanjutnya adalah cara menggunakan SEM. Pertama-tama kita siapkan objek atau sampel yang akan kita amati. Kemudian kita tekan tombol fan agar ruang sampel berada pada tekanan atmosfer. Hal ini karena SEM itu selalu berada pada keadaan vakum, sehingga kalau misalnya kita ingin membuka pintu ruangan sampelnya tersebut, kita harus membuatnya menjadi berada pada tekanan atmosfer. Ketika kita sudah membuatnya berada pada tekanan atmosfer, kita bisa membuka pintunya, mengeluarkan wadah objeknya, kemudian meletakkan objeknya di atas wadah objek, memasukkannya kembali, menutup pintu dari SEM, kemudian menekan tombol evac untuk mengembalikan SEM ke kondisi hampa udara. 1 menit setelah kita tekan tombol evac, maka turbin pompa akan mulai bekerja untuk menghilangkan partikel-partikel gas yang tadi masuk ketika kita sedang membuka ruang sampel dari SEM. Kemudian setelah 5 menit dari menekan tombol evac, kita baru dapat menyalakan perangkat SEM dan mengatur perbesaran yang diinginkan. Sekaligus juga mengatur posisi dan tinggi objek yang akan diamati hingga didapatkan gambar yang fokus. Untuk mengatur posisi dan tinggi objek, kita bisa memanfaatkan knop X, Y, dan Z, sekaligus juga tombol WD, XMM. Kemudian ketika kita sudah menemukan area dari objek yang ingin kita ambil gambarnya, kita bisa mengklik icon kamera. Ketika sudah selesai, kita bisa mematikan SEM sekaligus mengembalikan knop X, Y, dan Z ke 25 mm. Kemudian setelah selesai, objeknya dapat kita keluarkan dari dalam SEM dengan tata cara yang sama seperti ketika kita sedang memasukkan objek sebelumnya. Untuk videonya sendiri dapat dilihat di link yang tertera pada slide. Next. Selanjutnya ada proses preparasi preparat di mikroskop cahaya. Pada umumnya ada 2 jenis preparat pada mikroskop cahaya. Yang pertama adalah preparat basah atau wet mount, di mana spesimen ditempatkan pada kaca objek dalam setetes cairan yang biasanya cukup berupa air. Kemudian pada spesimen, dalam kasus ini alga, dapat ditambahkan stain untuk meningkatkan kontras ketika pengamatan.
Next. Yang kedua adalah preparat kering atau fixed specimens, di mana spesimen dalam hal ini alga melekat pada kaca objek. Terdapat dua jenis perlakuan. Yang pertama adalah dengan pemanasan melalui suatu medium pemanas atau perlakuan kimia menggunakan bahan kimia seperti formalin dan glutaraldehid. Untuk alga sendiri, umumnya diberikan perlakuan kimia menggunakan formalin. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membunuh mikroorganisme dalam spesimen, menghentikan pergerakan, dan menjaga bentuk sel. Next. Berikut ini adalah protokol dasar untuk proses-proses menggunakan SEM maupun TEM. Dapat dilihat bahwa proses awalnya mirip, dilakukan fiksasi primer dengan aldehida, biasanya glutaraldehid untuk stabilisasi protein. Kemudian dilakukan pembilasan dengan sodium kokadilite bertujuan untuk mempertahankan keasaman atau pH. Kemudian dilanjutkan dengan fiksasi sekunder untuk stabilisasi lipid. Pada SEM, dilakukan dehidrasi dan pengeringan titik kritis untuk menghilangkan air. Lapisan spesimen dengan logam ditunjukkan supaya spesimen menjadi konduktif. Pada TEM, dilakukan dehidrasi dan infiltrasi dengan resin untuk menggantikan air. Penghalusan dan pemotongan spesimen kemudian dilakukan dengan ultramikrotom untuk menghasilkan spesimen yang sangat tipis. Next. Selanjutnya, yaitu adalah pengamatan alga di bawah SEM. Di gambar terdapat mikrograf SEM dari Chlorella sp ditunjukkan pada gambar 6 yang menunjukkan dinding sel yang halus dan sel dari berbagai dimensi, misalnya ukuran 6,32, 6,68, 7,14, dan 7,42 mikrometer. Selanjutnya, yang gambar yang sebelah kanan adalah perbandingan Chlorella sp jika diamati di bawah mikroskop cahaya tampak biasa. Lanjut. Selanjutnya adalah pengamatan alga di bawah TEM. Yang di PPT itu adalah gambar TEM dari Chlorella sp. Fotografi sel Chlorella yang dikultur dalam fermenter oleh TEM bila skala sesuai dengan 1 mikrometer. Yang terlihat itu adalah dinding sel, chloroplast, dense body, dan starch. Next. Untuk ini adalah pembagian tugas dari kelompok kami. Next. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.